wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengauditan kelas GA akan membawakan sebuah materi pada chapter 7 yang berjudul Audit Evidence. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eriskia Julian dengan nomor induk mahasiswa 2019 310491. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Angelia Wirawan dengan NIM 2019 310485. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maulida Sana dengan NIM 2019 310486. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yasmin dengan NIM 2019 310505. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bukti audit. Jadi bukti audit ini adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar dari opini audit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dari mengevaluasi bukti audit tersebut. Bukti audit ini penting untuk mendukung opini dan laporan auditor, dan bukti tersebut bersifat kumulatif, terutama dapat diperoleh dari prosedur audit yang digunakan selama pelaksanaan audit. Dan bukti audit ini terdiri dari informasi-informasi yang mendukung asersi tertentu. Dari pernyataan yang sudah saya tuturkan tersebut dapat dirumuskan butir-butir penting tentang hakikat bukti audit ini, yaitu yang pertama meliputi informasi yang dihasilkan baik secara internal maupun eksternal. Yang selanjutnya meliputi informasi yang mendukung maupun yang bertentangan dengan asersi manajemen dan dipenuhi oleh tindakan-tindakan manajemen seperti contohnya tidak membuat dokumen yang diperlukan atau tidak membuat dokumen secara tepat waktu. Baik, yang selanjutnya adalah keputusan dan bukti audit. Keputusan penting yang akan dihadapi oleh para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat, yang diperlukan untuk memenuhi keyakinan bahwa komponen laporan keuangan dari klien dan keseluruhan laporan itu telah disajikan secara wajar, dan bahwa klien menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan tersebut. Ada 4 keputusan mengenai bukti yang harus dikumpulkan, yaitu yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Dan yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persuasivitas bukti. Kesesuaian dan kecukupan merupakan dua penentu atas bukti yang meyakinkan. 1. Kesesuaian bukti. Ukuran dari kualitas bukti yaitu relevansi dan reliabilitas dalam memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan terkait, terbagi menjadi 2. Yang pertama, relevansi audit. Bukti harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit. Relevansi dapat dipertimbangkan hanya untuk tujuan audit yang spesifik, karena bukti mungkin dapat relevan dengan satu tujuan audit tetapi tidak untuk tujuan yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas bukti. Menggambarkan tingkat di mana bukti dapat dipercaya atau layak untuk dipercaya. Karakteristik bukti yang dapat diandalkan antara lain independensi penyedia bukti, efektivitas pengendalian internal klien, pengetahuan langsung auditor, kualifikasi individu, tingkat objektivitas, dan ketepatan waktu. 2. Kecukupan bukti. Kuantitas bukti yang didapatkan menentukan kecukupannya. Kecukupan bukti diukur dengan ukuran sampel yang dipilih auditor. Faktor yang menentukan ukuran sampel yang sesuai adalah ekspektasi auditor mengenai salah saji dan efektivitas pengendalian kontrol klien. 3. Efek gabungan. Ukuran sampel bukti yang besar yang disajikan oleh pihak ekspektasi auditor mengenai salah saji dan efektivitas pengendalian kontrol klien. 3. Efek gabungan. Ukuran sampel bukti yang besar yang disajikan oleh pihak independen tidak meyakinkan apabila bukti audit tersebut tidak relevan dengan tujuan audit yang diuji. 4. Tingkat keyakinan dan biaya.
Hubungan antara keputusan bukti dan bukti yang meyakinkan atau persuasivitas bukti audit adalah: pertama, prosedur audit dan waktu. Kualitas yang mempengaruhi keyakinan atas bukti yaitu kesesuaian, relevansi, reliabilitas, independensi penyedia, efektivitas pengendalian internal, pengetahuan langsung auditor, kualifikasi penyedia, objektivitas bukti, ketepatan waktu, kapan prosedur dilaksanakan, dan bagian periode yang diaudit. Kedua, ukuran sampel dan sampel yang dipilih. Ada kecukupan ukuran sampel yang memadai dan seleksi populasi yang tepat. Jenis-jenis bukti audit. 1. Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Berkaitan dengan persediaan dan kas, diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. 2. Konfirmasi menggambarkan penerimaan respon tertulis dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. 3. Inspeksi pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. 4. Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. 5. Wawancara dengan klien. Upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. Rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. 7. Pelaksanaan ulang pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien, yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. 8. Observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. 8. Observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Kesesuaian jenis bukti. Kesesuaian bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit. Faktor yang mempengaruhi kesesuaian bukti audit terdiri dari: 1. Materialitas. Auditor harus membuat pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. 2. Resiko audit. Rendahnya risiko audit berarti tingginya tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatannya. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti yang lebih banyak. 3. Faktor-faktor ekonomi. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh bukti yang digunakan sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan. 4. Ukuran dan karakteristik populasi. Auditor tidak mungkin menghimpun dan mengevaluasi seluruh bukti yang ada untuk mendukung pendapatnya. Ada hubungan searah antara besarnya populasi dengan besar sampling yang harus diambil dari populasi tersebut. Biaya jenis-jenis bukti audit. Jenis bukti audit yang paling mahal adalah bukti audit pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Dokumentasi, prosedur analitis, dan pelaksanaan ulang tidak begitu mahal. 3 jenis bukti yang paling murah adalah observasi, tanya jawab, dan rekalkulasi. Istilah yang digunakan dalam prosedur audit. Beberapa contoh teknik audit yang umum dipakai. Yang pertama, observasi, yaitu melihat dan menyaksikan suatu objek secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang kedua, inspeksi, yaitu memeriksa secara teliti atau mendalam atas dokumen, catatan, atau objek berwujud dan dilakukan secara mendadak. Yang ketiga, scanning, yaitu penelaahan secara cepat untuk menemukan hal yang tidak lazim dalam data atau dokumen. Ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur analitis. Prosedur analitis sendiri adalah suatu evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan data non-keuangan untuk memperoleh bukti audit dengan menganalisis perbandingan data ini. Nah, ada 3 waktu penggunaan prosedur analitis. Yang pertama adalah prosedur analitis diperlukan dalam fase perencanaan sebagai bagian dari penilaian risiko. Prosedur analitis digunakan untuk memahami
bisnis dan industri klien untuk membantu menilai risiko salah saji material untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya audit, dan membantu auditor untuk mengembangkan strategi dan program auditnya. Kemudian yang kedua adalah prosedur analitis, sering dilakukan atau digunakan selama fase pengujian sebagai pengujian substantif. Nah, melalui prosedur analitis ini, auditor akan mendapatkan bukti nyata terkait asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun dan jenis transaksi. Kemudian yang ketiga adalah prosedur analitis juga diperlukan selama tahap penyelesaian audit. Nah, tahap ini berfungsi sebagai tinjauan akhir yang diperlukan auditor untuk mengambil pandangan objektif pada laporan keuangan yang diaudit. Pada tahap penyelesaian audit, prosedur analitis juga dapat menjadi review menyeluruh atas sebuah laporan keuangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis prosedur analitis. Yang pertama adalah membandingkan data klien dengan data industri. Kemudian yang kedua adalah membandingkan data klien dengan data serupa pada periode sebelumnya. Ini contohnya seperti membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa dengan tahun sebelumnya. Kemudian menghitung rasio serta hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan klien. Kemudian yang keempat ada membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor. Selanjutnya adalah rasio keuangan umum. Nah, dalam prosedur analitis, seringkali auditor menggunakan rasio keuangan umum dalam melakukan perencanaan dan tinjauan akhir atas laporan keuangan yang diaudit yang berguna untuk memahami peristiwa-peristiwa yang baru terjadi serta status keuangan bisnis untuk melihat pernyataan dari sudut pandang pengguna. Contoh rasio yang pertama adalah short-term debt paying ability, terdiri dari cash ratio, current ratio, dan quick ratio. Rasio lancar atau current ratio sendiri ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya yang akan jatuh tempo. Sedangkan rasio cepat atau quick ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancarnya tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Kemudian rasio yang kedua adalah liquidity activity ratio, terdiri dari account receivable turnover, days to collect receivable, inventory turnover, days to sell inventory. Nah, rasio aktivitas untuk putaran piutang dan persediaan sendiri ini sangat berguna bagi auditor yang sering menggunakan cara ini untuk menilai kewajaran penyisihan piutang tak tertagih. Auditor sendiri menghitung rasio perputaran persediaan untuk mengidentifikasi potensi keuangan persediaan perusahaan. Kemudian, rasio yang ketiga adalah ability to meet long-term debt obligation, terdiri dari debt to equity dan times interest earned. Nah, dua rasio ini menjadi kunci utama yang biasa digunakan oleh kreditur serta investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Debt to equity ratio ini menunjukkan sejauh mana penggunaan hutang dalam membiayai perusahaan, sedangkan times interest earned ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau membiayai kembali biaya bunga di masa depan. Kemudian rasio yang keempat adalah profitability ratio. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aset untuk membayar kewajiban, ekspansi, dan dividen sangat tergantung pada rasio profitabilitas yang terdiri dari earning per share, gross profit percent, profit margin, return on asset, dan return on common equity. Nah, rasio profitabilitas yang paling sering digunakan adalah earning per share atau laba per saham, sedangkan tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian ekuitas adalah ukuran kemampuan laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap aset dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, saya akan melanjutkan materi berikut ini. Pada slide ini ada audit documentation atau dokumentasi audit. Dalam standar auditing menyatakan bahwa dokumentasi audit merupakan catatan prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang relevan, dan kesimpulan yang dicatat oleh auditor.
Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang dianggap perlu oleh auditor untuk melaksanakan audit secara memadai dan untuk memberikan dukungan bagi laporan audit. Lalu dokumentasi audit juga dapat disebut sebagai worksheet atau kertas kerja, meskipun dokumentasi audit biasanya disimpan dalam file yang terkomputerisasi. Atau secara lebih singkatnya, dokumentasi audit ini juga diartikan sebagai catatan utama tentang prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Selanjutnya, untuk tujuan keseluruhan dari dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan keyakinan memadai bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar auditing. Atau diartikan juga untuk memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Apabila auditor merencanakan audit secara memadai, informasi referensi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. Nah, file ini dapat mencakup informasi perencanaan yang beragam seperti informasi deskriptif tentang pengendalian internal, anggaran waktu untuk area audit individual, program audit, dan juga hasil audit tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya ada catatan bukti akumulasi dan hasil pengujian dokumentasi audit. Jadi pengertiannya adalah sebagai sarana utama untuk mendokumentasikan bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Jika diperlukan, auditor harus dapat menunjukkan kepada badan pengatur dan pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai, bukti yang terkumpul telah sesuai dan memadai, serta laporan audit sudah tepat. Lalu data dalam file sama-sama berguna untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dengan adanya bukti audit tersebut. Dokumentasi audit harus mengidentifikasi item yang diuji, setiap temuan atau masalah audit yang signifikan, tindakan yang diambil untuk mengatasinya, dan dasar kesimpulan tercapainya. Sebagai contoh, auditor harus mendokumentasikan transaksi tertentu pada akhir tahun untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat. Jika salah saji terdeteksi selama pengujian ini, auditor harus mendokumentasikan prosedur tambahan yang dilakukan untuk menentukan tingkat salah saji dan kesimpulan apakah saldo akun yang terpengaruh dinyatakan secara wajar, serta apakah penyesuaian audit harus diusulkan. Ada logika untuk jenis dokumentasi audit yang disiapkan untuk audit dan cara itu diatur dalam file. Meskipun perusahaan yang berbeda mungkin mengikuti pendekatan yang agak berbeda. File audit mencakup informasi umum seperti data perusahaan dalam file permanen ini. File permanen berisi data yang bersifat historis atau berkelanjutan yang berkaitan dengan audit saat ini. File-file ini menyediakan sumber informasi yang nyaman tentang audit yang terus menarik dari tahun ke tahun. Dan file permanen ini biasanya mencakup beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ekstrak atau salinan dokumen perusahaan yang memiliki kepentingan berkelanjutan seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga kontrak. Selanjutnya ada analisis dari tahun-tahun sebelumnya atas akun-akun yang memiliki kepentingan berkelanjutan bagi auditor. Ini termasuk akun seperti hutang jangka panjang, akun ekuitas pemegang saham, goodwill, dan aset tetap. Selanjutnya ada informasi terkait pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Ini termasuk bagan organisasi, bagan alur, kuesioner, dan informasi pengendalian internal lainnya, termasuk identifikasi pengendalian dan kekurangan dalam sistem. Catatan ini digunakan sebagai titik awal untuk mendokumentasikan pemahaman auditor tentang sistem kontrol karena aspek sistem sering tidak berubah dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada hasil prosedur analisis dari audit tahun-tahun sebelumnya. Di antara data ini adalah rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan total saldo atau saldo per bulan untuk akun yang dipilih. Informasi ini berguna dalam membantu auditor memutuskan apakah ada perubahan yang tidak biasa dalam saldo akun tahun berjalan yang harus diselidiki lebih luas lagi. Selanjutnya, file saat ini mencakup semua dokumentasi audit yang berlaku untuk tahun yang diaudit. Ada satu set file permanen untuk klien dan satu set file saat ini untuk audit setiap tahun. Berikut ini adalah jenis informasi yang sering disertakan dalam file saat ini. Yang pertama ada program audit. Standar audit memerlukan program audit tertulis untuk setiap audit. Program audit sering disimpan dalam file terpisah untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi semua bagian audit. Meskipun beberapa perusahaan juga menyertakan salinan program audit dengan dokumentasi audit setiap bagian audit.
Lalu yang kedua ada neraca saldo kerja. Karena dasar penyusunan laporan keuangan adalah buku besar, jumlah yang termasuk dalam catatan tersebut merupakan titik fokus audit. Sedini mungkin setelah tanggal neraca, auditor memperoleh atau menyiapkan daftar akun buku besar umum dan saldo akhir tahun. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Ketika auditor menemukan salah saji material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan harus dikoreksi. Sebagai contoh, jika klien gagal mengurangi persediaan untuk bahan baku usang, auditor dapat mengusulkan jurnal penyesuaian untuk mencerminkan nilai persediaan yang dapat direalisasi. Selanjutnya ada jadwal pendukung. Bagian terbesar dari dokumentasi audit mencakup jadwal pendukung terperinci yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah tertentu dalam laporan keuangan. Auditor harus memilih jenis jadwal yang tepat untuk aspek audit tertentu, untuk mendokumentasikan kecukupan audit, dan untuk memenuhi tujuan lain dari dokumentasi audit. Selanjutnya ada persiapan dokumentasi audit. Yang pertama, setiap file audit harus diidentifikasi dengan benar. Lalu dokumentasi harus diindeks dan dirujuk silang. Selanjutnya dokumentasi yang lengkap harus dengan jelas menunjukkan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Lalu, itu harus mencakup informasi yang cukup, dan yang terakhir harus dengan jelas menyatakan kesimpulan yang dicapai. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.